Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 474.1. Permaisuri Salju berkata dengan serius, di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi dewa. Begitu kakekmu menjadi dewa, kita juga bisa memasuki alam dewa dan membebaskan diri dari batasan dunia ini. Inilah sebabnya mengapa Anda harus bergabung dengan kakek Anda. Setelah berfusi, Anda dapat menggunakan Manifold Mysterious Ice Essence ini untuk memastikan bahwa rasa spiritual Anda terlindungi. Segalanya akan baik-baik saja seperti ini. Petik 2. Baiklah, Ibu. Terserah apa kata Anda. Saya akan mendengarkan Anda. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Saya masih berpikir bahwa Anda bias terhadap Ahtai. Sepertinya Anda benar-benar bias, tetapi Anda bias terhadap saya. Ahtai tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Hahaha, aku sangat bahagia. Hati Huo Yuhao tidak tahan. Ice Bear King ini memiliki pikiran satu jalur. Apakah dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat membuat terobosan yang sukses? Saat ini, dia mengerti mengapa Permaisuri Salju ingin menyerahkan posisi pemimpin dataran es Extreme North kepada Raja Tai Snow Devil, alih-alih Raja Beruang Es. Permaisuri Salju mengangguk dan berkata, ini bagus asalkan Anda mau. Karena itu melibatkan melepaskan tubuh Anda sendiri, Anda harus benar-benar mau melakukannya. Kamu tidak bisa dipaksa sama sekali. Petik 2. Aku tidak dipaksa. Aku sama sekali tidak dipaksa, kata Raja Beruang Es dengan gembira. Permaisuri Salju berkata, baiklah, kamu harus kembali ke sukumu untuk menceritakan sesuatu kepada mereka. Begitu kamu pergi kali ini, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk kembali lagi. Petik 2. Baik, Raja Beruang Es setuju sebelum berbalik dan bergegas. The Ice Empress tertawa, bayi kecil benar-benar naif. Dia tidak berubah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar mempercayai Anda. Petik 2. Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, ayah membentuk inti jiwa, dan kekuatan rohaninya cukup untuk mengakomodasi roh lain. Mari kita ambil tempat ini dulu sebelum dia memberikannya ke mata rohnya. Mengingat kemampuan Little Bai, dia bisa menjadi cincin jiwa ke-8 dan ke-9. Ketika ayah berkultivasi sampai dia mencapai 8 cincin, dia dapat melebur sepenuhnya dengan Little Bai. Setelah itu, saya akan membantu Little Bai menekan beberapa kekuatannya dan menunggu sampai ayah mencapai peringkat 90 sebelum membiarkannya menjadi cincin jiwa ke-9 dari jiwa bela diri Ultimate Ice ayah. Saya yakin dengan Manifold Mysterious Ice Essence di sekitar. Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya, Snow Empress, bisakah kau mengubah? Permaisuri Es segera mengangguk, ubahlah. Aku juga tidak tahan. Petik 2. Permaisuri Salju melirik Huo Yuhao dan berkata, aku akan mengubahnya jika kamu berhenti bersikap skeptis di masa depan. Jangan lupa bahwa aku adalah roh pertamamu, dan aku memberimu 4 cincin jiwa. Ini berarti bahwa kita sebenarnya terhubung sangat erat. Selain itu, karena Anda membakar indera ilahi guru Anda sebagai perantara untuk terhubung dengan pikiran spiritual saya dapat merasakan segala sesuatu di pikiran Anda. Petik 2. Huo Yuhao linglung. Iya. Saya benar-benar lupa tentang itu. Aku menggunakan pikiranku untuk mengendalikan Putri Salju selama ini. Setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, ini menjadi saling menguntungkan. Tanpa ragu, Permaisuri Salju pasti telah merasakan niat dan perubahan emosionalnya. Itu sebabnya dia menyebutkan ini. Ratu Salju melayang ke sisinya. Baiklah, aku akan memanggilmu dengan namamu dan kamu akan memanggilku Putri Salju. Tidak hanya ini kurang familiar, tetapi juga kurang aneh. Petik 2. Oke. Huo Yuhao mengangguk berulang kali. Snow Lady hebat, itu terdengar paling alami. Ekspresi The Ice Empress berubah sedikit aneh sekarang. Sorot matanya tampak cemburu pada saat ini. Permaisuri Salju berkata kepada Huo Yuhao, mereka perlu waktu untuk kembali. Anda bisa berkultivasi di sini dulu. Lingkungan di Extreme North sangat cocok untukmu tanami. Petik 2. Baik, masalah Sang Ratu Salju telah diselesaikan, dan Huo Yuhao sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia duduk bersila di tanah dan segera memasuki kondisi budidaya. Ini sudah menjadi wilayah inti dari Extreme North. Suhunya sangat rendah. Jika orang biasa ada di sini, mereka akan menjadi patung es hanya dalam beberapa napas.
Dalam lingkungan yang sangat dingin seperti itu, jumlah es secara alami lebih besar daripada di kebanyakan tempat lain. Jiwa es Ultimate Ice Huo Yuhao hanya menyatu dengan kekuatan Ice Empress pada awalnya, itu belum cukup murni. Namun, dia perlahan-lahan menyatu dengan kekuatan jiwa asal Ice Empress saat kekuatannya meningkat. Ketika kemampuannya sendiri meningkat, Ultimate Ice-nya menjadi lebih dan lebih elemental. Ini terutama benar setelah dia menyatu dengan Ratu Salju, yang menjadi rohnya. Ultimate Ice miliknya perlahan menjadi semakin kuat. Namun, Huo Yuhao memang menghadapi kesulitan dalam proses ini. Sebagai contoh, ketika permaisuri salju menuangkan energi asal es tipe padanya, dia dinonaktifkan untuk beberapa waktu. Setelah menyerap manifold Mysterious Ice Essence, kondisi Huo Yuhao sendiri telah membaik dengan cepat. Peningkatan seperti itu tidak dapat digambarkan secara fisik. Sebaliknya, itu adalah peningkatan sensitivitas Ultimate Ice-nya. Selama proses ini, Ultimate Ice-nya juga mulai menjadi lebih dan lebih ekstrim. Bahkan, mengatakan bahwa sesuatu itu, pamungkas hanyalah cara untuk menggambarkannya. Tidak mungkin ekstrim seperti itu bisa dicapai. Apakah itu Ice Ultimate Huo Yuhao, Ice Ultimate Empress Snow, atau Ice Ultimate Empress Ice, mereka tidak mungkin mencapai nol absolut. Namun, saat kemampuan Huo Yuhao meningkat dan pemahamannya tentang Ultimate Ice meningkat, mereka terus bergerak ke arah itu. Seorang master jiwa tipe S bisa mencapai tepat di atas negatif 100 derajat Celcius, dan keterampilan jiwanya juga bisa mencapai standar seperti itu. Namun, semakin banyak master jiwa tipe S akan gagal karena suhu terus turun. Ketika suhu mencapai negatif 150 derajat Celcius, setiap unit penurunan suhu tidak hanya dibutuhkan kerja keras, tetapi juga bakat dan jiwa bela diri yang berkualitas. Ice Ultimate Huo Yuhao adalah yang paling menakutkan dalam arti terus berubah. Permaisuri es telah mencapai titik terendah sepanjang masa negatifnya 190 derajat Celcius di puncaknya, sedangkan permaisuri salju bisa mencapai sekitar negatif 205 derajat Celcius. Ini adalah batas mereka. Ini juga batas-batas dari binatang-binatang berjiwa tipe S benua dan tuan-tuan tipe S. Inilah sebabnya mengapa jiwa bela diri Ice Ultimate mengacu pada suhu di bawah negatif 150 derajat Celcius ketika jiwa bela diri melepaskan keterampilan jiwa. Awalnya, Huo Yuhao tidak bisa melakukan ini ketika dia pertama kali menyatu dengan Ice Empress. Tetapi ketika kultivasinya meningkat, dia perlahan-lahan melanjutkan ke arah ini. Suhu terendah yang bisa dia capai sekarang sudah jauh di bawah suhu ini. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju dan permaisuri es di puncak mereka, dia masih bisa mengendalikan keterampilan jiwanya untuk mencapai suhu di bawah negatif 165 derajat Celcius setelah bergabung dengan manifold Mysterious Ice Essence. Ini adalah standar sebenarnya dari Ultimate Ice. Ini terutama benar baru-baru ini. Setelah permaisuri salju terbangun dari tidurnya, dia memberinya bimbingan. Dengan bantuan permaisuri salju, pemahaman Huo Yuhao tentang Ultimate Ice terus bertambah dalam. Itu bukan untuk mengatakan bahwa permaisuri es tidak menasihatinya di masa lalu. Namun, Ice Empress dan Snow Empress berbeda. Meskipun permaisuri es telah berubah menjadi jiwa bela diri Huo Yuhao, dia masihlah binatang buas dan skorpion permaisuri es batu giok. Kultivasi, pemahaman, dan kontrol elemen es skala jengking es sangat berbeda dari manusia. Sebagai Ichesky Snow Lady, permaisuri salju adalah roh yang hidup yang lahir dari esensi langit dan bumi, meskipun dia dikategorikan sebagai makhluk jiwa. Dia terlihat sangat mirip dengan manusia. Inilah mengapa Huo Yuhao merasa lebih mudah untuk menerapkan sarannya. Permaisuri salju terus menekankan bahwa Huo Yuhao sangat bergantung pada mata rohnya. Saat ini, mata rohnya telah tumbuh ke standar tertentu, dan inti jiwanya telah terbentuk. Jika dia ingin meningkatkan lebih lanjut, jumlah upaya yang perlu dia gunakan akan menjadi jauh lebih tinggi. Jiwa bela diri Ice Ultimate-nya belum sepenuhnya disadap. Inilah sebabnya dia perlu meningkatkan jiwa bela diri keduanya jika dia benar-benar ingin meningkatkan kemampuannya. Bahkan lebih penting baginya untuk memahami jiwa bela diri dan elemen esnya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ratu Salju, jauh lebih mudah baginya untuk memahami misteri es di wilayah inti ekstrim North daripada di tempat lain. Huo Yuhao merilekskan tubuhnya dan mengedarkan teknik surga misteriusnya. Dia beralih ke Ice Jade Empress Scorpion. Secara alami, teknik surga misteriusnya berubah menjadi arus dingin yang mengalir melalui tubuhnya. Meskipun mata rohnya tertutup, kendali rohaninya yang besar masih ada di sana. Huo Yuhao tidak berkultivasi secara langsung.
Alih-alih, ia mencoba yang terbaik untuk bersantai dan merasakan es di sekelilingnya dengan tenang. Es adalah keadaan padat air. Air memelihara semua makhluk hidup dan merupakan asal mula kehidupan. Namun, es bisa menyelesaikan kehidupan. Dalam batas tertentu, air dan es tidak hanya terkait oleh suhu. Mereka mewakili perubahan antara hidup dan mati. Dia diam-diam merasakan hal-hal di sekitarnya dan memahaminya. Dia sangat diinvestasikan di dalamnya. Permaisuri salju berdiri di sampingnya dan menutup matanya yang indah. Dia juga merasakan secara diam-diam. Apa yang dia rasakan adalah emosi Huo Yuhao dan perubahan di tubuhnya. Dia tampak sangat tenang dan damai saat dia berdiri di sana. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak terlihat sedingin dulu. Dia tampak seperti seorang istri yang berusaha melindungi kekasihnya. Permaisuri es agak linglung saat dia berdiri di satu sisi. Dia juga tidak mengerti mengapa permaisuri salju begitu baik kepada Huo Yuhao. Ini bukan tentang bekerja sama lagi. Jangan bilang padaku bahwa permaisuri salju menyukainya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. The Snow Empress adalah Icheski Snow Lady, roh surga dan bumi. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada manusia? Namun, cara dia memanggilnya. Permaisuri es memikirkan bagaimana permaisuri salju menyebut Huo Yuhao, ayah, sebelumnya, dan merasakan merinding di lengannya. Jangan terlalu banyak berpikir, ikuti saja hatimu. Sebuah proyeksi diam-diam melayang dari tubuh Huo Yuhao dan mendarat di samping permaisuri es. Itu adalah bentuk manusia Skydream Ichewon. Aku tidak ingin kamu peduli. Tukas Ice Empress. Soul Land 2 Chapter 474.2. Skydream Ichewon terkekeh dan berkata, ketika berhubungan dengan hubungan, Anda benar-benar harus mencari saya untuk meminta nasihat. Saya hebat dalam hal itu. Petik 2. Bagaimana? Tanya Ice Empress, tidak terkesan. Skydream Ichewon menjawab dengan senang, tentu saja saya hebat dalam hal ini. Lihat, aku membuatmu jatuh cinta padaku tanpa disadari. Apakah saya tidak hebat? Petik 2. Diam. Apakah kamu memiliki rasa malu? Apakah Ichewon malu? Brother Skydream bertanya dengan santai. Aku benar-benar ingin mencekikmu. Permaisuri es memutar kepalanya dan menatapnya dengan ganas. Brother Skydream menatap dalam-dalam ke matanya, bisakah kamu tahan melakukannya? Enyahlah. Permaisuri es mengangkat tangannya dan ingin mendorongnya. Skydream Ichewon membalik pergelangan tangannya dan meraih lengannya. Tentu saja, dia menariknya ke pelukannya. Kamu, The Ice Empress sangat marah saat dia berjuang. Namun, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Tiba-tiba, tubuh Ice Empress menyala dengan listrik hijau giok. Setelah ini, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Jika ada binatang buas dari Extreme North melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Ice Empress, dia adalah Ice Empress. Dia hanya kalah dengan Snow Empress di Extreme North. Ice Jade Scorpion terkuat sebenarnya dicium oleh seseorang. Skydream Ichewon awalnya hanya menyelinap serangan, tetapi segera, ia menemukan bahwa Ice Empress tidak menolak sama sekali. Tangannya bahkan dengan erat meraih bagian depan kemejanya, yang telah disulapnya menggunakan indera spiritualnya. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Upaya setengah hati langsung berubah menjadi penelitian yang mendalam. Ciumannya sangat bersemangat. Tubuh Ice Empress berangsur-angsur berubah dari kaku menjadi lunak. Meskipun dia tampaknya berusaha mendorong Skydream Ichewon menjauh, dia tidak melakukannya pada akhirnya. Permaisuri salju mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menutup matanya. Bahkan Ice Empress bereaksi setelah dicium berkali-kali. Ketika dia menggunakan kekuatan untuk mendorong Brother Skydream pergi, wajahnya sudah merah. Dia menunjukkan penampilan yang fantastis pada saat ini, memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah dia adalah anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya, aku salah. Permaisuri es akan mengamuk, tetapi tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat dia seperti ini. Sebelum dia bahkan bisa marah, dia tanpa sadar bertanya, apa yang kamu lakukan salah? Skydream Ichewon menundukkan kepalanya dan berkata, ya ampun, ciuman pertamaku telah diberikan padamu begitu saja. Kamu harus bertanggung jawab. Petik 2. Permaisuri es tertegun sejenak. Setelah ini, dia mengamuk, omong kosong. Bukankah itu ciuman pertamaku juga? Petik 2. Memang begitu. Brother Skydream langsung mengangkat kepalanya. Ada ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Bahkan matanya bersinar terang.
Melakukan. Kamu ingin untuk mati. Aura Empress Ice menggelembung. Kali ini, dia baik-baik saja dan benar-benar akan marah. Berhenti. Turunlah. Biarkan saya menganalisis situasi Snow Empress untuk Anda sekarang. Skydream Ichewom segera mengubah ekspresinya, dan terlihat sangat serius. Permaisuri Es sudah mengangkat tangannya, tetapi ketika dia melihatnya seperti itu, dia akhirnya tidak memukulnya. Katakan padaku, tanya sang Ice Empress, menggertakkan giginya. Skydream Ichewom serius ketika dia berkata, situasi yang dihadapi oleh Ratu Salju sangat normal. Awalnya, dia ingin dilahirkan kembali sebagai manusia dan mencari jalan yang penting. Ini karena dia menyadari bahwa sebagai makhluk jiwa, dia tidak mungkin bisa mengatasi batas dunia ini tidak peduli seberapa kuatnya dia. Bahkan jika dia seperti Ditian, dia tidak bisa mencapai alam ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh makhluk jiwa. Dia hanya memiliki kesempatan dengan dilahirkan kembali sebagai manusia. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu manusia tercela yang membawa embrio pergi begitu dia dipenuhi dengan harapan. Dia sangat tersiksa karena itu, karena dia cenderung menjadi cincin jiwa master jiwa manusia. Yu Hao yang menyelamatkannya. Kemudian, permaisuri salju bahkan tidak kehilangan kesadarannya. Dia masih sekuat sebelumnya. Tanpa pilihan, dia menyatu ke tubuh Yu Hao dan pergi bersamanya. Sejak saat itu, dia benar-benar memasuki dunia manusia. Tidak lama setelah itu, kekuatan asalnya yang terkompresi benar-benar terlepas karena Yu Hao menyerap Frigid jadi Essence Bed yang membawanya pada penggabungan dirinya sebagai rohnya. Karena itu, Guru Yu Hao harus membakar akal ilahinya dan meninggalkan dunia ini. Meskipun permaisuri salju tidak secara eksplisit mengatakannya, dia selalu merasa berhutang pada Yu Hao. Selanjutnya, Huo Yu Hao memperlakukannya dengan sangat baik setelah dia menjadi putri salju. Setelah beberapa waktu, beberapa perasaan pasti telah berkembang. The Snow Empress awalnya adalah Icheski Snow Lady. Di Extreme North, semua binatang buas menghormatinya dan takut padanya. Dari Yu Hao, dia merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia masih putri salju kecil, dia benar-benar memperlakukan Yu Hao sebagai ayahnya. Inilah mengapa dia merasa sangat wajar untuk memanggilnya ayah selama ini. Saat ini, pilihan Ratu Salju dibuat karena dua alasan. Pertama, dia bosan dengan kehidupan kesepian yang dia miliki di sini, dan berusaha untuk berintegrasi ke dunia manusia. Kedua, saya rasa dia tidak mungkin meninggalkan Yu Hao. Fusi antara dia dan Yu Hao bahkan lebih dalam dari kita. Petik 2. Permaisuri Es heran, dan bertanya, bagaimana itu mungkin? Saya jiwa bela diri Yu Hao. Anda juga tidak terlalu buruk, Anda bahkan telah menyatukan asal spiritual Anda dengannya. Bagaimana bisa fusi kita dengannya tidak sedalam miliknya dengan Ratu Salju? Petik 2. Skydream Ichewom terkekeh dan menjawab, kamu mungkin tidak akan tahu ini. Anda lupa sesuatu yang penting. Ketika permaisuri salju menjadi roh Yu Hao, Guru Yu Hao, Electrolux, benar-benar membakar sisa-sisa indera ilahinya. Tidak peduli apa, dia setengah jalan untuk menjadi dewa. Di bawah keadaan seperti itu, apakah Anda tidak setuju bahwa penggabungan menggunakan sisa-sisa akal ilahinya akan lebih dalam? Aku bisa merasakan bahwa permaisuri salju dan Yu Hao bahkan mungkin berhubungan darah. Ini adalah kekurangan kita. Ini juga berarti bahwa asalnya mungkin telah menjadi bagian dari Yu Hao. Sebagai seorang guru, Electrolux pasti telah meninggalkan beberapa manfaat bagi muridnya sendiri dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Karena itu, Huo Yu Hao merasa lebih dekat dengan Ratu Salju. Petik 2. Setelah mendengar analisis Skydream Ichewom, permaisuri Es lupa bagaimana dia dimanfaatkan sebelumnya dan memasuki kondisi termenung. Skydream Ichewom berkata, baiklah, Ice. Aku akan kembali ke tubuh Yu Hao untuk berkultivasi. Aku belum sepenuhnya menyerap esensi es misterius berjenis. Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke tubuh Huo Yu Hao. Setelah beberapa saat, permaisuri Es bereaksi. Saya belum menyelesaikan skor saya dengan bajingan ini karena mengambil keuntungan dari saya. Namun, Huo Yu Hao sedang berkultivasi sekarang. Dia tidak mungkin menyebabkan gangguan di laut spiritualnya. Dia langsung geram ketika bibirnya cemberut. Namun, dia berubah sedikit merah karena malu ketika dia ingat bagaimana Skydream Ichewom telah menciumnya. Selain malu, dia juga merasakan sedikit rasa manis. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Ketika Huo Yu Hao terbangun dari meditasinya, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah menjadi sangat jelas. Dalam rentang waktu yang singkat ini,
dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi balok es dan merasakan masa lalu es yang abadi. Namun, ketika dia membuka matanya, dia segera menemukan bahwa dia mungkin satu-satunya yang berpikir bahwa hanya waktu yang singkat telah berlalu. Ini karena ada sekelompok Snow Devils Titan berdiri di sekelilingnya. Raja Tai Snow Devil berdiri di depan. Tidak jauh darinya adalah Raja Beruang Es. Jelas, mereka telah kembali setelah akuntansi kepada orang-orang mereka sendiri. Permaisuri Salju masih berdiri di samping Huo Yuhao dan tersenyum ketika berkata, "Kamu sudah bangun. Anda telah mencapai hasil yang sangat bagus." Petik 2. Melihat senyum di wajahnya, Raja Titan Snow Devil dan Ice Bear King linglung. Ratu Salju telah tersenyum. Sejak kapan dia suka tersenyum? Apakah dia tersenyum untuk manusia yang lemah ini? Huo Yuhao melayang dan mengangguk pada permaisuri salju sebelum berkata, "Saya tidak tahu apa yang saya pahami, tapi rasanya enak." Permaisuri salju berkata, "Kita masih harus menunggu sebentar sebelum kita bisa pergi. Es juga telah kembali ke bangsanya sendiri. Saya tidak yakin apakah dia akan kembali setelah meninggalkan tempat ini. Dia juga harus memperhitungkan spesiesnya sendiri." Petik 2. Baik, Huo Yuhao tersentuh. Setelah bergabung dengan Manifold Mysterious Ice Essence, asal-usul Ice Empress memang benar-benar terkonsolidasi. Dia sekarang bisa tetap agak jauh dari Huo Yuhao. Permaisuri salju berbagi rasa telepati yang kuat dengannya, dan tentu saja tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Setidaknya di dalam wilayah inti Extreme North. Namun, dia tidak bisa melakukannya terlalu lama. Bagaimanapun, asal-usul kita ada di tubuh Anda. Jika mereka tetap terlalu jauh dari Anda, indera spiritual mereka akan melemah. Mereka hanya dapat pulih di tubuh Anda. Setelah meninggalkan tubuh Anda, mereka hanya akan mengeringkan diri mereka sendiri." Petik 2. Saya melihat, Huo Yuhao tercerahkan. Permaisuri Es tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia sudah berbalik kembali sebagai seberkas cahaya hijau giok dan kembali. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyatu kembali ke tubuh Huo Yuhao. Pemisahannya dari spesiesnya sendiri tak terhindarkan telah membuatnya sedikit tertekan. Raja Beruang Es dan Raja Tan Snow Devil membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat permaisuri es menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao begitu saja. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Permaisuri salju dengan tenang berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan." Saat dia berbicara, dia menyeret Huo Yuhao ke atas dan mendarat di bahu Raja Beruang Es yang lebar. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao duduk di atas Ice Bear. Dia merasa seperti sedang duduk di gunung saat dia duduk di bahu Raja Beruang Es. Titan Snow Devil King yang besar, pemimpin baru dataran es Extreme North, bahkan ada di sampingnya. Soul Land 2 Chapter 474.3. Huo Yuhao memandangi Snow Empress dan bertanya, "Snow Empress, apakah kamu menggunakan Titan Snow Devil King untuk berurusan dengan Kekaisaran Bulan Matahari?" Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, "Kekuatan pribadi Anda terlalu lemah. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon telah menginvasi wilayah kami, yang menjadikan mereka musuh kami. Bagi kami, ini adalah masalah orang dalam." Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Permaisuri salju berbalik dan tidak memandangnya. Melihat wajahnya yang menggairahkan, Huo Yuhao merasakan hatinya melembut. Dia tidak mengembangkan perasaan romantis. Sebaliknya, dia malah memikirkan putri salju. Baginya, putri salju kecil itu seperti putrinya dan adik perempuannya. Bagaimana dengan putri salju sekarang? Kakak perempuan. Ketika dia memikirkan seorang kakak perempuan, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sakit hati. "Sudah lama, saya ingin tahu bagaimana Suster Xiao Tao. Setelah kami berpisah, Kiwer mengorbankan dirinya. Kemudian, emosi saya sangat tidak stabil, dan saya harus menghadapi gelombang binatang dari Great Stardew Forest. Saya tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke kota Shrek. Setelah itu, perang melawan Kekaisaran Sun Moon. Saya tidak tahu di mana Sister Xiao Tao berada. Meskipun saya membantu menekan api jahat dalam dirinya, itu sudah lama. Api iblisnya mungkin telah beraksi lagi. Apakah dia akan terlibat dalam perang? Jika itu masalahnya, bagaimana saya bisa menghadapinya? Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkannya." Dengan pengalamannya baru-baru ini, Huo Yuhao memiliki keyakinan untuk membantu Ma Xiao Tao dengan api jahat di tubuhnya. Di antara berbagai pilihannya, Manifold Mysterious Ice Essence adalah pilihan terbaik.
Selama dia menyatukan beberapa esensi es misterius berjenis dalam tubuhnya ke Ma Xiaotao, dia bisa sepenuhnya menetralkan api iblisnya dengan bantuan permaisuri es, permaisuri salju, dan rumput es bintang anise misterius. Jika 3 es spirit ultimate yang dia tidak bisa melakukannya, tidak akan ada orang di dunia yang bisa. Ketika dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao memutuskan bahwa dia harus menemukannya ketika dia pergi ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya harap saya dapat menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan dapat mencari tahu tentang Guru Xiao Ya juga. Saya harap dia baik-baik saja. Melihat bahwa Huo Yuhao sedang berpikir keras, permaisuri salju tidak mengganggunya. Dia diam-diam duduk di bahu Raja Beruang Es. Sementara Raja Beruang Es itu besar, dia juga sangat cepat ketika dia mulai berlari. Dia seperti gunung yang meluncur di es. Ada lebih dari 100 Snow Devils Titan berlari bersamanya. Mereka besar. Setiap langkah yang mereka ambil tertutupi lebih dari 100 meter. Ketika mereka melompat, mereka bisa mencapai lebih dari 500 meter. Hanya dalam 2 lompatan, mereka menempuh 1 kilometer. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menyamai kecepatan terbang habis-habisan Huo Yuhao. Ini adalah kekuatan besar Extreme North. Tidak heran dataran es di Extreme North adalah tanah yang dijanjikan. Itu memiliki hubungan dekat dengan kemampuan luar biasa mereka. Melihat keheranan di mata Huo Yuhao, permaisuri salju tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan inti dari Extreme North. Kekuatan yang dapat kita manfaatkan adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Seperti halnya Anda belum pernah melihat kekuatan inti dari hutan Great Star Do sebelumnya. Petik 2. Oh, setelah mendengar Ratu Salju menyebutkan hutan bintang besar Do, keingintahuan Huo Yuhao terguncang. Aku belum melihat kekuatan inti dari Great Star Do Forest. Jangan bilang padaku bahwa Five Great Savage Beasts yang memulai gelombang bis tidak membentuk kekuatan inti mereka. Petik 2. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 makhluk besar Savage adalah makhluk jiwa terkuat di hutan bintang besar Do sekarang. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan inti, itu belum digunakan. Bahkan, pengetahuan Anda tentang Ditian masih sangat kurang. Dia tidak memerintah hanya seluruh Great Star Do Forest. Dia adalah juru bicara semua binatang buas. Jika dia benar-benar ingin habis-habisan untuk berurusan dengan manusia, Great Star Do Forest bukan satu-satunya yang akan menyerang. Bahkan Extreme North juga harus menerima perintahnya dan menyerang manusia. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuran bagi kedua belah pihak. Manusia memang cukup kuat, namun, ratusan ribu dan jutaan tahun budidaya yang kita miliki tidak dapat dengan mudah diatasi. Bahkan jika manusia menang, kehancuran ke benua itu masih akan sangat besar. Petik 2. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba berseru dan bertanya, Putri Salju, apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa Ditian adalah juru bicara dari semua makhluk buas? Jangan bilang bahwa ada makhluk jiwa yang lebih kuat dan lebih kuat di dunia ini. Petik 2. Permaisuri Salju mengangguk dengan serius dan menjawab, ya, ada. Setidaknya, itulah yang dikatakan legenda. Di benua itu, terlepas dari keberadaan aneh seperti Skydream Ichewom, kami juga mengakui bahwa Ditian adalah yang terkuat dan tertua. Evileye Tyrant hanya lebih rendah darinya. Hanya makhluk hidup seperti kita yang sudah ada sejak lama yang tahu tentang keberadaan Tuhan. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, siapa Lord of Soul Beast ini? Jika bahkan Ditian memanggilnya Tuan, bukankah dia seorang dewa? Petik 2. Permaisuri salju tersenyum dan menjelaskan, Tuan jiwa-jiwa adalah dewa. Anda seharusnya sudah mendengar sebelumnya bahwa Tuhan kita adalah Dewa Naga. Dewa Naga adalah binatang jiwa paling awal yang telah dilahirkan, dan memiliki kursi ilahi sendiri di alam ilahi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dewa Naga binasa, tetapi semua binatang buas di benua Douluo mengenalinya sebagai Tuhan kita. Dia memiliki 9 putra, tetapi kita tidak benar-benar menganggap anak-anaknya sebagai Tuhan kita. Sebaliknya, kita mengenali avatarnya setelah dia binasa sebagai Tuhan kita. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga tidak diterima ke alam dewa karena dia adalah makhluk jiwa. Dia berpisah menjadi 2 naga yang berbeda, dan selalu satu tingkat dari menjadi dewa. Kedua naga ini adalah naga emas dan naga perak. Di antara mereka, naga emas mewarisi kekuatan besar Dewa Naga, sedangkan naga perak mewarisi kendali Dewa Naga atas unsur-unsur air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Keduanya unggul di bidang mereka sendiri, dan sangat kuat. Mereka mendominasi seluruh benua Douluo, dan memerintah dunia binatang buas bersama.
Saat itu, ketika dua Raja Naga dan 9 Putra Dewa Naga memerintah, spesies naga itu sangat kuat. Naga menguasai semua binatang jiwa. Setelah itu, sepertinya bencana menghantam benua Douluo. Kedua Raja Naga memimpin 9 putra dan naga kuat lainnya untuk melawan bencana itu. Akhirnya, hampir semuanya meninggal. Ditian tampaknya adalah satu-satunya naga kuat yang tersisa dari bencana itu. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa dia adalah juru bicara Lord of Soul Beast. Itu karena dia naga terkuat yang selamat, dan garis keturunan darahnya adalah yang paling murni. Para legenda juga berpendapat bahwa ada keturunan Dewa Naga yang selamat. Adapun siapa itu, hanya Ditian yang tahu. Saya tidak jelas tentang itu. Namun, saya merasakan binatang jiwa tertua yang pernah ada di Great Stardew Forest. Jiwa binatang ini memang sangat kuat. Kekuatannya tersembunyi di dalam seluruh Great Stardew Forest. Dia bukan satu-satunya. Ada binatang buas lain yang tugasnya melindunginya. Ditian mengendalikan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan inti sejati dari Great Stardew Forest. Petik 2. Bagi Huo Yuhao, kata-kata permaisuri salju hanya bisa dijelaskan oleh legenda. Apakah memang ada seseorang yang lebih kuat di hutan bintang besar Dou? Putri Salju, menurutmu siapakah naga kuno yang masih hidup ini? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak jelas. Saya percaya bahwa itu lebih mungkin menjadi salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Tentu saja, itu bisa juga Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak. Namun, kemungkinan ini agak terlalu rendah. Bagaimanapun, kekuatan kedua Raja Naga itu sangat penting dalam melawan bencana. Karena mereka adalah avatar Dewa Naga, mereka tidak mungkin menghasilkan keturunan. Jika tubuh mereka yang sebenarnya masih ada, apakah Anda benar-benar berpikir manusia dapat memerintah benua? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berargumen, itu bukan tidak mungkin. Jika mereka sangat terluka dalam bencana itu, mereka mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Petik 2. Permaisuri salju tertawa, sebaiknya Anda tidak berharap skenario itu terjadi. Jika itu masalahnya, manusia akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku hanya bercanda. Jika seseorang sekuat dia selamat, bagaimana mungkin dia tidak pulih setelah bertahun-tahun? Namun, karena Anda merasa ada kekuatan lain di Great Stardew Forest, mereka mungkin benar-benar kartu truf Ditian. Petik 2. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan semua ini kepada Anda? Huo Yuhao menjawab, jangan katakan padaku bahwa Anda mencoba untuk mencegah saya agar tidak menolak Ditian. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Saya memberi Anda dorongan. Selanjutnya, saya juga mencoba untuk memberitahu Anda bahwa Ditian mungkin bukan musuh terkuat Anda. Mungkin ada seseorang yang lebih kuat di hutan bintang besar Dou. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak boleh terlalu senang dengan diri sendiri, bahkan ketika Anda menjadi sangat kuat di masa depan. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, aku tidak akan. Tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao dan permaisuri salju duduk di tubuh Raja Beruang Es dan menggunakan lebih sedikit waktu untuk kembali ke daerah target mereka. Aura ratusan pengisian Titan Snow Devils terlalu kuat. Ratu Salju meminta mereka untuk berhenti ketika mereka berada sekitar 50 km jauhnya dari Kekaisaran Sun Moon. Yuhao, mulai sekarang, kamu akan memerintah mereka. Anda akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku masuk kembali ke tubuhmu untuk beristirahat. Saat dia berbicara, permaisuri salju berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao sebelum menghilang. Sebelum ini, permaisuri salju telah menjelaskan kemampuan Raja Tai Snow Devil Titan dan Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mendengarkan perintah Huo Yuhao. Awalnya, mereka berdua tidak benar-benar menyukai manusia. Namun, Huo Yuhao berbeda. Sama seperti permaisuri salju berkata, dia ingin memasuki alam dewa. Juga, permaisuri salju bahkan memanggilnya ayah. Tak satu pun dari Raja Binatang Jiwa berani untuk menunda lebih jauh. Artikel